Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indriani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Intelektual dan Politik, yaitu untuk tugas ujian akhir semester. Di sini saya meresum salah satu buku, yaitu yang berjudul Sejarah Intelektual. Penulisnya Juraid Abdul Latif, tahun 2013. Penerbitnya Magnum Pustaka Utama. Sebelum membahas mengenai isi dari buku ini, saya akan menjelaskan mengenai daftar isinya, yaitu untuk bab pertama, yaitu pemikiran mitologis dan filosofis. Terdapat dua, yakni pemikiran mitologis dan pemikiran filosofis. Pada bab kedua, yaitu pemikiran fungsional, terdapat rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme modern, positivisme, evolusionisme, materialisme, dan eksistensialisme. Bab ketiga yaitu pemikiran pragmatis, modernisme ke postmodernisme dan postkolonial. Terdapat 4, yakni pemikiran pragmatisme, pergeseran era dari pramodern ke postmodern, pemikiran postmodernisme, dan pemikiran postkolonial. Bab keempat yaitu filsafat dan keberagaman manusia, yaitu berpikir agamais dan matematis, keberadaan manusia, unsur-unsur kemanusiaan, kebermaknaan dan mengenal manusia melalui filsafat. Bab kelima yaitu tokoh-tokoh filsafat Yunani dan Islam. Ada Sokrates 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ada Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ada Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Archimedes tahun 285 sampai 212 sebelum Masehi. Ada Al-Kindi, Al-Asy'ari, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyid, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Pada bab ke-6 yaitu kebangkitan pemikiran abad pertengahan. Adanya tumbuhnya individualisme, perkembangan individualisme, beberapa peranan individualisme, pokok-pokok pemikiran abad pertengahan, peranan kaum borjuis, kelumpuhan feodalisme. Bab ke-7 kaum intelektual di negara-negara berkembang. Dunia kita, kaum intelektual, sikap dan peran intelektual, mengingkari kebebasan, pengabdian intelektual, ilmu dan kebudayaan, kekuasaan bisnis, nilai kebebasan, tipologi intelektual. Dan pada bab ke-8 yaitu wacana intelektual, kritik terhadap paradigma modern. Paradigma modern, universalisme dan kolektivisme, meneguhkan konsep individu dan tindakan dalam kesatuan kolektif, tantangan baru dalam memerdekakan individu, saling dan yang terakhir fungsi sosial.
Dalam buku Sejarah Intelektual karya Juraid Abdul Latif, awalannya ialah membahas mengenai pemikiran mitologis dan filosofis. Menurut Suparlan Soehartono tahun 1994, bahwa pemikiran mitologis adalah cara berpikir yang mewarnai kehidupan manusia pada awal berkembangnya. Kalau pada pemikiran mitologis atau subjek atau manusia belum mampu berdiri sebagai subjek yang utuh dan bulat, maka pada pemikiran filosofis, subjek atau manusia sudah mulai keluar dan mengambil jarak dengan objek. Pada masa ini terdapat beberapa filosof yang corak pemikirannya dapat dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Parmenides tahun 540 sampai 475, Herakleitos tahun 534 sampai 475, Plato tahun 427 sampai 347, dan Aristoteles tahun 384 sampai 322. Kemudian adanya pemikiran fungsional. Alam pemikiran fungsional dapat dilihat sebagai suatu pembebasan dan substansialisme. Akibat substansialisme adalah pengasihan. Pada masa ini terdapat beberapa isme atau paham yang dapat dikatakan menguatkan kedudukan humanisme sebagai dasar dalam berkembangnya hidup manusia. Paham-paham tersebut yakni rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme modern, positivisme, evolusionisme, materialisme, eksistensialisme. Untuk rasionalisme ini, aliran ini memandang bahwa budi atau rasio adalah sumber dan pangkal dari segala pengertian dan pengetahuan, dan budilah yang memegang tumpuk pimpinan dalam bentuk mengerti. Terdapat 3, yakni konsepsi rasionalisme dan pola pikir rasionalisme dan implikasi aliran rasionalisme terhadap dunia pendidikan. Untuk empiris adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatukan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Terdapat 3, yakni yang pertama pengertian Korutruk dan kajian empiris terdiri dari pengertian empirisme, konstruk empiris, kajian filsafat empirisme. Kedua, tokoh-tokoh pemikir filsafat empirisme terdiri dari Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Kemudian John Locke tahun 1632 sampai 1704. Kemudian David Hume tahun 1711 sampai 1776. Dan George Berkeley. Ketiga jenis-jenis empirisme terdiri dari empiriokritisme, empirisme logis, empiris radikal. Untuk kritisisme, Immanuel Kant, seorang filosof kebanggaan Jerman tahun 1724 sampai 1804, mencoba mengatasi pertikaian antara rasionalisme dan empirisme. Dikatakan bahwa masing-masing aliran itu mitra kedaulatan, tetapi jika diberikan masing-masing juga menemui kesulitannya sendiri-sendiri. Terdapat 2, yakni Kant dan hubungannya dengan aliran rasionalisme maupun empirisme dan kritisisme. Immanuel Kant dan sumbangnya pada dunia pengetahuan. Menurut Kant, kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Ini menurut Kailan tahun 2009
halaman 60. Menurut Bertens, Kant adalah filsuf pertama yang mengembangkan penyelidikan ini. Untuk idealisme modern sebagai akibat ketidakpuasan ajaran yang justru muncul dari murid-muridnya sendiri adalah ajaran Kant yang mengatakan bahwa akal manusia tidak akan sampai pada realistis yang terdalam dan hanya akan sampai pada realitas yang terdalam dan hanya akan sampai pada pengetahuan tentang fenomena atau gejala-gejala saja. Para murid Kant yang setia bahkan berbalik dan mereka akan bermetafisik mencari suatu dasar untuk renungan mereka dan dari dasar itu akan dibangun suatu sistem metafisika. Untuk positivisme, banyak tokoh positivisme antara lain Taine tahun 1828 sampai 1893 mendasarkan diri pada positivisme dan ilmu jiwa, sejarah, politik, dan kesusastraan. Terdapat 6 yakni kelahiran filsafat positivistik, Auguste Comte, dan positivisme. Pengaruh positivisme Comte, kritik ke positivisme, tugas filsafat menurut aliran positivisme, pemikiran ulang atas metodologi penelitian hukum positivisme. Untuk evolusionisme, sebagai akibat dari perkembangan positivisme, lahir aliran evolusionisme. Tokohnya yang terkenal adalah Darwin tahun 1809 sampai 1882 dan Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903. Darwin mengajukan teori perkembangan bagi segala sesuatu termasuk manusia. Untuk materialisme berpendirian bahwa pada hakikatnya segala sesuatu itu adalah bahan belaka. Pandangan ini menemukan kejayaannya pada abad ke-19 dan di Eropa terasa pengaruhnya. Misalnya di Prancis dipelopori oleh Lametteri tahun 1709 sampai 1715. Untuk eksistensialisme pada waktu ini, aliran filsafat ini mempunyai kedudukan yang utama dalam arti berpengaruh yang besar sekali sehingga menjadi buah bibir orang. Sedangkan untuk menenangkan dan menyatukan apakah eksistensialisme itu tidak mudah karena di dalamnya terdapat bermacam-macam aliran. Kemudian adanya pemikiran pragmatis, modernisme ke postmodernisme dan postkolonial. Pada pemikiran pragmatisme, realisme pragmatik merupakan ajaran yang menganggap bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara bertindak atau berbuat. Menurut realisme pragmatik, akal itu tidak berada di luar alam. Pada pengalaman organisme dan dunia adalah satu adanya. Pemikiran tentang teori pragmatisme dikembangkan oleh Charles Sanders Pereire tahun 1839 sampai 1914 dan William James tahun 1824 sampai 1910 untuk kemudian dikembangkan oleh John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Charles Sanders Pereire
Aquinas tahun 1839 sampai 1914 mengajarkan bahwa yang paling penting adalah pengaruh apa yang dilakukan sebuah ide dalam suatu rencana tindakan. Kemudian pergeseran era dari pramodern ke postmodern terdapat 5, yakni dari pramodern ke modern, dari modernisme ke postmodernisme, perbedaan modern dengan postmodern, implikasi pergeseran modernisme ke postmodernisme terhadap kekristenan dan tekristenan di tengah postmodernisme. Adanya pemikiran postmodernisme, gerakan postmodernisme berhasil menawarkan opini, menyampaikan apresiasi serta menancapkan kritik terhadap wacana modernitas dan kapitalisme global. Isu postmodernisme merupakan implikasi dari terjadinya pergeseran dan peralihan dalam masyarakat secara mendasar. Adanya pemikiran postkolonial dipopulerkan oleh Bill Ashcroft pada tahun 1989 sampai menjelang abad ke-21. Namun perkenalan tentang pemikiran orientalisme juga diperkenalkan oleh Edward Said yang menulis tentang orientalisme di tahun 1978. Setelah itu, filsafat dan keberagaman manusia. Adanya berpikir agamais dan matematis. Belajar sains adalah belajar untuk memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Dalam judul sebab, yaitu sains tidak sepenuhnya rasional, antara berpikir agamais dan berpikir matematis. Kehidupan agama dan berpikir agamais menggunakan jarak antara pemikiran dan perilaku. Pemikiran ilmuwan, relativitas waktu dalam Al-Quran, kemudian adanya keberadaan manusia sebagai suatu kenyataan manusia ada. Oleh karena itu, ada kemanusiaan. Korupsi tentang manusia dalam filsafat merupakan suatu masalah yang sangat rumit. Adanya unsur-unsur kemanusiaan, unsur-unsur keperadaban manusia, intinya adalah kegiatan budi manusia yang seringkali disebut usaha manusia yang meliputi 4 unsur, yakni seni, kepercayaan, filsafat, dan ilmu. Adanya kebermaknaan dan mengenal manusia melalui filsafat. Terdapat 3, yakni esensi keberadaan manusia, ada dan makna, ada dan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan resum dari tokoh-tokoh filsafat Yunani dan Islam.